Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang air minum dalam kemasan, yang pertama muncul dalam benak kita pastilah Aqua. Memang, merek yang satu ini telah menjadi top brand di Indonesia. Hampir setiap orang tahu atau minimal pernah mendengar nama Aqua. Bagaimana kisah sukses Aqua sampai bisa seperti sekarang? Kisah sukses ini berawal dari sosok Tirto Utomo atau Kwa Sin Biao yang menggagas berdirinya perusahaan ini. Pria kelahiran Wonosobo pada 9 Maret 1930 ini menggagas lahirnya industri air minum dalam kemasan AMDK di Indonesia melalui PT Golden Mississippi pada tanggal 23 Februari 1973. Produk pertamanya saat itu adalah Aqua botol kaca 950 ml yang kemudian disusul kemasan Aqua 5 galon. Pada waktu itu juga masih terbuat dari kaca. Pada awal kemunculannya, Aqua tidak langsung menuai sukses seperti sekarang ini. Bahkan tahun 1974 sampai 1978 adalah masa-masa sulit bagi perusahaan ini. Saat itu permintaan konsumen masih sangat rendah. Masyarakat kala itu masih asing dengan air minum dalam kemasan. Apalagi harga 1 liter Aqua lebih mahal daripada harga 1 liter minyak tanah. Banyak orang mengira memproduksi air kemasan adalah hal yang mudah, cuma memasukkan air keran ke dalam botol. Sebetulnya, tantangannya adalah membuat air yang terbaik, mengemasnya dalam botol yang baik dan menyampaikannya ke konsumen, kata Tirto Utomo. Aqua tidak akan menulai kisah sukses bila langsung menyerah saat itu. Dengan berbagai upaya dan kerja keras, akhirnya Aqua mulai diterima oleh masyarakat luas. Perlahan tapi pasti, merek ini semakin menorehkan kisah suksesnya. Bahkan tahun 1978, Aqua telah mencapai titik break-even point, dan saat itu menjadi batu loncatan kisah sukses Aqua yang terus berkembang pesat. Pada saat itu, produk Aqua ditujukan untuk pangsa pasar kelas menengah ke atas, baik dalam rumah tangga, kantor-kantor, dan restoran. Sejak tahun 1981, Aqua telah berganti kemasan dari semula kaca menjadi plastik, sehingga melahirkan berbagai varian kemasan. Hal ini menyebabkan distribusi yang lebih mudah dan harga yang lebih terjangkau, sehingga produk Aqua dapat dijangkau masyarakat dari berbagai kalangan. Di tahun yang sama, Aqua mengganti sumber airnya dari sumur bor ke air dari mata air pegunungan. Kisah sukses Aqua tidak hanya sebatas di dalam negeri, tapi juga mancanegara. Sejak 1987, produk Aqua telah diekspor ke berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Maldives, Fuji, Timur Tengah, dan Afrika. Berbagai prestasi dan penghargaan pun didapatkan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan Tirto Utomo pun dinobatkan sebagai pencetus air minum dalam kemasan dan masuk dalam Hall of Fame Survey Zenith International, sebuah badan survei Inggris. Aqua dinobatkan sebagai merek air minum dalam kemasan terbesar di Asia Pasifik dan air minum dalam kemasan nomor 2 terbesar di dunia. Sejak tahun 1996, keluarga Tirto Utomo bukan lagi pemegang saham mayoritas karena Danone. Perusahaan makanan asal Perancis menjadi saham mayoritas, sedangkan saham keluarga tinggal 26%. Tirto Utomo wafat pada tahun 1994. Tapi dari kisah sukses Aqua, kita dapat belajar bahwa inovasi itu sangat penting. Sebuah ide yang tampaknya nyeleneh atau tidak lazim seringkali malah membawa kesuksesan yang besar. Jadi jangan takut untuk berinovasi.